pernah kita tunjukkan dan dia pernah baca, atau apakah itu kalau misalkan seni rupa berarti pernah dilihat orang. Tapi kalau misalkan masih disimpan di gudang, nggak ada yang tahu apakah itu bagus atau tidak, yaitu subjektivitas. Nah, kalau bicara tentang konsep kebangsaan, itu pun juga saya rasa sangat subjektif, karena konsep kebangsaan apa yang dimaksud? Contoh misalnya, oke, kalau misalkan kita mau lebih memantik lebih dalam lagi nih misalnya, apakah itu sebagai pembatas? Ya dan tidak. Subjektif kepada siapapun yang menganggap konsep kebangsaan itu sebagai apa. Misalnya saya tidak setuju orang-orang yang saking protesnya terhadap sistem governance, sistem pemerintahan yang ada di negara manapun, dia langsung off grid namanya. KTP nggak punya, BPJS nggak punya, istilahnya ya ini ya. Yang paling dia punya ya mungkin cuma akte. Tapi terus habis itu sisanya rekening juga nggak punya, masih nyimpen duitnya itu di bawah kasur misalnya, gitu. Dan seterusnya. Mereka mau seperti itu silahkan, hak. Tetapi saya bisa memilih untuk tidak setuju dengan itu. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti itu, ya dia seolah-olah hidup untuk dirinya sendiri dan bukan bersama orang lain, yang dimana kita ini kan manusia ini adalah makhluk sosial. Kita lahir aja jadi seorang manusia, gitu. Gak bisa tiba-tiba amuba mau membelah diri dan lahir makhluk baru, gak ada. Memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, kalau bicara tentang konsep kebangsaan, kebangsaan yang dimaksud harus mendukung pembangunan bangsa, yang enggak juga. Dengan kalau misalkan kita misalnya mencatat dan melaporkan pajak bahwa kita telah menciptakan dan kita telah menjual aset atau karya kita, dan kita mendapatkan hasil karya sekian, sehingga sebagai entrepreneur, sebagai self-employed, kita menyatakan. Kalau yang berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan, Nah itu kan beda lagi, itu subjektivitas juga. Subjektif. Karena kalau menurut bagi saya itu bukan pembatas, itu pemantik. tadi juga maaf, tadi Tuhan bilang kita Tuhan mencipta sesuatu yang baru. Sementara kita mengulang. Mengalir, kalau saya sih menangkapnya dari Prof, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Saya punya pendapat Tuhan juga menciptakan sesuatu dari yang sudah ada. Bapak sendiri tercipta karena ada ibu bapak, Pak. Ada ibu dan bapak. Tapi kan istilahnya, di sini kita bisa berbeda. Ya. Di sini kita bisa berbeda. Saya sepakat dengan apa yang Prof sampaikan. Dunia ini kalau misalkan bagi ya, silakan beriman masing-masing. Tapi misalnya saya diajarkan bahwa at the beginning of time, sebelum ada yang namanya waktu, gitu, waktu dalam konsep manusia, ya, itu Tuhan menciptakan, ya, menciptakan dunia, langit, bumi dan seterusnya. Planet-planet pun juga dia. Jadi kalau misalkan manusia lalu melahirkan manusia, itu bukan berarti ibunya yang adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan sosok seorang ibu untuk bisa memiliki rahim yang akhirnya dia bisa melahirkan. Itu Tuhan juga. Jadi dari segi karya atau konsep berkarya, saya sepakatnya adalah bahwa apapun yang ada dalam otak kita, pikiran kita, itu sudah ada dari sananya karena Tuhan yang taruh dalam pikiran kita. Tapi itu kan filosofis ya. Itu yang saya maksud, bahwa konsep kebangsaan atau kebudayaan apapun itu subjektif. Jangan jadikan itu sebagai pembatas. Dobrak saja, karena subjektif. Nah, apakah orang akan setuju atau tidak? Yaitu di luar kendali kita. Orang akan suka atau tidak? Orang bukan hanya setuju, suka atau tidak. Ya kalau misalkan dibuat mendobrak nih misalnya status quo, terus gak ada yang suka, jangan salahkan mereka juga. Ya itu konsekuensi apapun. Nah, ini bukan berarti, sekali lagi saya bukan di sini untuk menggurui, tapi ini opini ya. Nah, tadi tentang standarisasi kritikus, yang saya mau angkat adalah bahwa ini menarik, zaman sekarang ini menarik. Ada yang namanya netizen. Netizen itu semuanya, kenapa ada namanya netizen? Karena mereka
mereka menganggap dirinya kritikus. Mau kritikus kehidupan kita, lifestyle kita, pakai bajunya kayak gini, rambutnya salah, itu kenapa banyak flek? Kulit kita, oh kurang tidur, netizen, kritikus. Nah tapi kalau kita bicara kritikus sastra, nah tadi saya suka itu tadi, mau itu di misalnya mereka yang menamakan diri mereka academician, akademisi. Standarnya apa? Pasti ada standarnya. Dan itu pasti diakui. Apakah pernah menulis journal entry? Jurnalnya pun di mana? Apakah sudah di peer review? Itu kan pasti ada standar-standarnya. Sekarang kalau misalkan kita mau buat skripsi, mau buat nggak usah skripsi atau disertasi, buat essay aja, itu kan pasti harus jelas ngambil kutipannya dari mana, dan itu apakah dari yang sudah di peer review jurnalnya atau belum. Itu pun juga jelas gitu. Jadi betul kalau tadi sudah menciptakan sebuah karya atau belum. Nah menurut saya kalau standar itu ada dan itu dipahami, kalau misalkan persoalan perempuan kenapa tidak begitu banyak, ya itu yang harus ditanyakan kepada kita sendiri. Bukan salahnya laki-laki juga menurut saya. Apalagi di zaman sekarang, itu kenapa saya angkat zaman sekarang udah dengan konsep yang sangat terbuka. Bahkan ada yang namanya kan sekarang food critic. Padahal kan subjektif kita suka pedas atau enggak. Tapi orang bisa jadi food critic kenapa? Karena memang ada yang mengikuti. Dan udah dicoba berapa kali bener. Jadi ada follower, pengikut. Bukan berarti ada yang mengatakan lidah kamu udah tepat, terus dia dapat sertifikat sebagai food critic. Kan enggak. Jadi menurut saya ayo, ini sudah zaman dimana kita bisa mulai mengubah cara standarisasi itu tadi. Tapi kita nggak akan bisa mencapai ke situ kalau tidak ada yang mencoba. Jadi mungkin di situ, ayo kita coba dulu, ayo kita angkat literasi, tingkat literasi dulu. Ayo kita review dulu guru-guru kita seperti apa. Kok sampai ada anak-anak yang tidak tahu Chairul Anwar, kok sampai ada anak-anak yang belum pernah terekspos dengan yang namanya puisi. Saya masih ingat zaman saya SD, pasti sekali setahun ada lomba puisi. Gitu kan. Mosok sih di situ nggak ada satu karyanya, tapi di sini ini kita bisa berdialog dan berdebat. Tapi terima kasih. Oke, sekarang jam 11.30.